Perkenalkan semuanya, hari ini kami akan melakukan presentasi terkait perbandingan kinerja random forest regression dan linear regression dalam prediksi laba rugi laporan keuangan. Nah, kami dari kelompok 1 ada saya Nicholas Evan Azwardi, lalu ada Fran Minggo, kemudian ada Benedict Kuku Christopher, lalu ada Jeffrey Sanjaydanto, yang terakhir adalah Muhammad Rizky Ardiles. Nah, kita langsung masuk saja ke introduction. Nah, jadi pada dasarnya sendiri nih, tujuan dari simulasi kali ini adalah kita di sini akan menjelaskan bagaimana machine learning itu ya bisa kita pakai lah buat untuk memprediksi laba rugi perusahaan gitu. Dengan kita membandingkan dua model, yaitu ada linear regression dan random forest regression. Nah, jadi simpel adalah kalau misalnya kita punya satu data keuangan, contohnya ada pendapatan, lalu ada operational cost, kemudian ada expense. Nah, kita bisa membuat atau melatih suatu model yang bisa kita pakai untuk memprediksi seberapa besar laba atau rugi yang akan kita dapatkan di tahun-tahun ke depannya. Gitu. Jadi emang si model regression ini sendiri itu emang kayak mencari hubungan lah antara si variable input dengan variable target gitu. Jadi kalau variable input contohnya adalah pendapatan dan biaya, variable target itu bisa kita contohnya adalah laba atau rugi gitu. Nah, di sini kenapa kita pakai dua model, yaitu ada linear dan random forest? Pertama karena linear sendiri adalah model yang paling umum digunakan dan yang paling dasar. Itu. Jadi emang lebih sederhana dan mudah dijelaskan lah kalau untuk si linear ini. Nah, tapi untuk si random forest sendiri, dia emang model yang emang terdiri dari banyak, ibaratnya banyak prediksi lah. Jadi prediksi-prediksi ini seperti ada decision tree gitu akan berkumpul jadi satu, kemudian akan membentuk satu prediksi yang lebih akurat gitu. Nah, jadi emang si random forest ini lebih cocok untuk data yang lebih kompleks gitu. Nah, makanya tujuan dari simulasi kami kali ini adalah kita menentukan nih kira-kira model apa sih yang paling cocok dalam dataset yang kita gunakan. Selanjutnya next, di sini kita ada bagian metode dan data. Yang pasti paling pertama kita gunakan adalah data preparation. Nah, jadi data preparation sendiri di sini kita menggunakan dataset yang namanya US Source Health. Nah, jadi dataset ini kita ambil dari website Kaggle. Nah, jadi si US Source Health ini sebenarnya dia itu berisi informasi seperti pendapatan, kemudian ada cost of goods sales, lalu ada operational cost, kemudian ada laba rugi perusahaannya juga. Nah, yang kedua setelah kita melakukan kita ambil dataset ya, kita akan nge-split data menjadi dua bagian, yaitu ada namanya split, yaitu trend test split atau split aja lah simpelnya gitu. Nah, jadi trend test split sendiri ini bakal kita lakukan dalam codingannya nanti yang bakal dijelaskan oleh teman saya gitu. Jadi nanti bakal ada satu baris kode yang menjelaskan terkait si split ini gitu. Nah, tapi kenapa sih kita harus nge-split data gitu? Sesuai namanya kan kita ngebagi menjadi trend dan test ya. Jadi trend ini kita gunakan untuk melatih model menggunakan data-data yang kita trend. Nah, lalu sebagian kecil ya kita itu pakai buat tes data kita. Jadi kayak mungkin 8:2 atau 9:1 gitu. Sebenarnya untuk apa sih gitu? Jadi sebenarnya untuk supaya biar model yang kita pakai ini nggak cuma menghafal data doang loh. Nah, tapi si model yang kita pakai karena udah kita training sebelumnya, maka dia tuh bisa memprediksi data-data yang belum pernah ada. Jadi kalau misalnya kita masukin input-input data yang baru-baru, dia tuh nggak cuma kayak sekedar output data yang lama, tapi emang memprediksi data yang beneran. Karena kita udah training duluan, gitu. Nah, lalu setelah misalkan datanya siap dari kelompok kami, kita ada model development, itu kita memakai linear regression serta random forest regression. Gitu. Nah, kemudian untuk menilai seberapa akurat prediksi dari dua model tersebut, di sini dari kelompok kami menggunakan namanya model evaluation, ada empat, yaitu adalah MI, Median Absolute Error. Ya, jadi MI sendiri ini adalah kayak rata-rata lah, kayak rata-rata selisih absolut antara prediksi dengan nilai aslinya. Jadi misalkan nilainya itu semakin kecil, maka akan semakin baik model tersebut. Kemudian ada namanya mean squared error. Jadi mean squared error ini sama kayak MAE, tapi dia itu selisihnya dikuadratkan. Sesuai namanya squared kuadrat. Jadi dia emang lebih sensitif terhadap anomali-anomali yang ada di data tersebut atau error-error yang ada gitu. Nah, kemudian di sini ada namanya root mean squared error, yaitu sama seperti si MS-nya, cuma dia ada akarnya. Kenapa? Supaya bisa hasilnya kembali ke satuan aslinya. Yang terakhir di sini kita ada namanya R square. Nah, jadi R square ini buat nunjukin seberapa besar variasi data yang ada itu makin bagus dijelaskan oleh si model gitu. Jadi kalau misalkan emang angka si R square ini makin mendekati satu, maka kita bisa kita simpulkan kalau emang model tersebut bagus gitu. Nah, kemudian tools yang kita gunakan di sini adalah Google Colab dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Perkenalkan, nama saya Benedict Hugo Christopher.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan linear regression terhadap sebuah data sehingga kita bisa menghasilkan sebuah prediksi. Dan ini cuma cuplikan code-nya yang akan kita gunakan pada tools Google Colabs untuk detail bagaimana alurnya dan kegunaan dari kode ini akan saya jelaskan langsung di tools Google Colabs. Sebelumnya kita kenalan dulu sama regresi linear. Jadi regresi linear adalah sebuah teknik algoritma machine learning yang memodelkan hubungan linear antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Tujuannya adalah untuk menemukan garis lurus atau best fit lines yang paling baik mewakili pola data sehingga model ini bisa digunakan untuk prediksi. Jadi di sini kita akan menggunakan tools Google Colab. Pertama kalian harus punya dulu file Excel datanya. Di sini untuk importnya bagaimana? Kita import ke tab files, lalu nanti pencet ini upload to session storage, lalu nanti kalian import data yang ingin kalian olah. Di sini saya sudah import namanya financial service.xlsx, artinya mesti Excel ya untuk datanya, format datanya. Pertama kita import dulu library-nya Pandas. Pandas ini untuk membaca dan menganalisis data, lalu NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib ini untuk eh, visualisasi grafik, dan Scikit-learn untuk fungsi model regresi linear. Kemudian dari data yang udah kita import nanti akan dibaca dengan menggunakan fungsi pd.readExcel, lalu masukkan nama filenya, dan, dan setelah dibaca nanti akan dimasuk dalam sebuah dataset yang ini menjadi data frame. Lalu setelah itu kita memerlukan variabel independen juga variabel dependen yang saya sebut sebelumnya. Bagaimana cara menentukannya adalah dengan menggunakan XY. Jadi X ini untuk independennya. Saya mengambil pada kolom 678 di Excel Financial Service yang sudah saya import. Ini kolom 6, 7, dan 8 adalah sales, COGS, dan juga total expenses. Lalu dengan Y atau variable dependennya merupakan profitnya, yaitu eh, kolom keempat. Di sini kita melakukan pemotongan data menggunakan ilog atau kita mengambil seberapa banyak data yang ingin kita olah. Eh, Jumlahnya kita taruh di sini setelah titik dua ya, di dalam kurung. Habis itu titik dua 2.500, artinya saya mengambil 2.500 data atau baris pertama sebagai data yang ingin saya olah. Kalau kalian ingin 200 silakan. Ini bisa disesuaikan dengan berapa banyak data yang ingin kalian olah. Dot values artinya kita mengubah datanya data frame menjadi sebuah array numerik sehingga dapat diproses oleh si Scikit-learn. Lalu kita membagi datanya 2.500 ini kita baca menjadi data train dan data test. Menggunakan train test split, XY test size, dan juga random state. Artinya di sini eh, dari 2.500 ini 10%-nya saya jadikan menjadi data test, lalu 90%-nya data training. Dengan random state artinya kita selalu konsisten dalam pembagian datanya setiap kali kita run. Lalu kita masukkan fungsi regresi linearnya dengan memanggil linear regression. Lalu kita melatih model kita menggunakan model.fit, xtrain, ytrain. Setelah model latih, maka kita bisa gunakan untuk memprediksi hasil menggunakan model.predict, xtest. Untuk melatih kita model.fit, untuk predict kita model.predict. Dan variabelnya untuk melatih ya berarti train, untuk menguji berarti test. Begitu. Lalu nanti akan menghasilkan hasil prediksi ini dievaluasi menjadi 4 metrik utama gitu, yaitu MAE, MSE, RMSE, dan juga R squared. Nah, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Lalu dari hasil evaluasi metrik utama ini nanti akan kita print. Kita print menggunakan sintaks print. Lalu ada F di sini dengan format F string, artinya eh, ibarat simpelnya kita membatasi berapa banyak angka yang akan kita output gitu, yang kita lihat nanti di screen. 2F berarti ya saya mengambil dua angka di belakang koma saja biar terlihat rapi, dan juga 4F itu 4 angka di belakang koma. Setelah itu hubungan antara satu variabel seperti COGS dan profit tadi, dan juga sales dengan profit, lalu
total expenses dengan profit. Nanti juga dapat divisualisasikan dengan np.polyfit dan juga np.poly1d, di mana menampilkan garis tren linear antara dua variabel tersebut. Jadi hasil grafik ini membantu memperlihatkan hubungan linear positif atau negatif di antara variabel yang diuji. Kalau kita run, tunggu sebentar, udah. Sini kita mendapatkan hasil 4 metrik utamanya, lalu ada grafik visualisasinya, dan nanti grafik-grafik ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya untuk hasil analisisnya. Jadi secara keseluruhan alur proses dimulai dari membaca datanya, lalu memilih fiturnya, memilih apa saja yang ingin kita olah, lalu kita membagi datanya menjadi data tes dan data train, lalu kita melatih modelnya, di mana nanti akan digunakan untuk memprediksi hasil. Terus mengevaluasi performanya, dan pada akhirnya kita akan melakukan visualisasi hubungan antar variabel. Jadi kode ini mencerminkan tahapan utama machine learning pipeline untuk regresi linear, yaitu data preparation, model training, lalu ada evaluation, dan juga visualization. Oke, di slide ini saya mau menjelaskan hasil visualisasi dari model linear regression yang kelompok kami pakai untuk memprediksi. Intinya, kami ingin melihat apakah profit perusahaan bisa diprediksi dengan baik dari beberapa variabel keuangan, terutama COGS atau biaya produksi, total pengeluaran, dan profit itu sendiri. Di sini terdapat 3 grafik yang tampil, yaitu grafik pertama ada actual profit dan predicted profit, yang kedua ada COGS dan profit, dan ketiga ada total expended profit. Tujuannya untuk mengecek apakah pendekatan yang sifatnya linear kayak linear regression ini bisa cukup akurat untuk membaca pola profit. Oke, pertama kita mulai dari grafik yang paling pertama, yaitu actual dan predicted profit. Untuk titik merah ini merupakan profit asli dari data, sedangkan garis biru adalah hasil prediksi dari model. Kalau kita lihat sebagian besar titik merahnya cukup dekat dengan garis biru. Itu artinya model ini lumayan akurat. Semakin menempel titik-titik merah ini ke garis, berarti prediksi makin tepat. Tapi terdapat beberapa titik merah yang jauh dari garis, terutama di bagian atas dan bawah, yang biasa kita sebut sebagai outlier. Biasanya ini terjadi karena hal-hal di luar model seperti promo besar, diskon agresif, atau kondisi pasar yang tidak stabil. Secara keseluruhan, grafik pertama ini menunjukkan kalau linear regression sudah bisa nangkap pola dasarnya, tapi belum sempurna. Kita lanjut pada grafik 2, terlihat hubungan antara cost of goods dan profit, di mana titik oranye ini menunjukkan data aktual dan garis biru merupakan garis tren prediksi. Di mana grafik ini, garis biru menunjukkan kemiringan yang mengarah ke atas, yang berarti ada kecenderungan bahwa ketika cost of goods meningkat, profit juga ikut meningkat. Fenomena ini bisa dijelaskan dari sisi volume penjualan. Cost of goods sold yang tinggi biasanya terjadi ketika perusahaan sedang memproduksi dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Jadi, meskipun biasanya biaya produksinya naik, pendapatan penjualan juga ikut naik, sehingga profit tetap bisa positif. Bisa kita lihat dari sebaran titik-titik oranye ini terlihat cukup luas, ada kondisi di mana cost of goods sold tinggi, tetapi profit justru negatif. Biasanya hal ini menunjukkan bahwa hubungan cost of goods sold dan profit tidak sepenuhnya konsisten, dan ada faktor lain seperti harga jual ataupun strategi promosi yang belum tertangkap oleh model linear ini. Dan yang ketiga itu ada grafik ketiga itu menampilkan hubungan antara total pengeluaran dan profit. Garis biru pada grafik ini memang masih menunjukkan kemiringan positif, tetapi jauh lebih landai dibanding grafik sebelumnya, yang berarti pengaruh total expense terhadap profit cukup lemah. Kita juga bisa lihat sebaran titik-titiknya juga terlihat lebih acak dan menyebar luas, di mana ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran tidak selalu sebanding lurus dengan peningkatan profit. Bisa saja perusahaan mengeluarkan biaya untuk pemasaran atau operasional lainnya, tetapi dampaknya terhadap profit belum langsung terlihat.
di mana grafik ketiga ini menunjukkan bahwa hubungan biaya dan profit bersifat kompleks dan tidak sepenuhnya dijelaskan hanya dengan pendekatan linear. Dari ketiga grafik ini, kita bisa simpulkan bahwa model linear regression sudah cukup mampu menangkap pola utama dalam data, terutama terlihat dari grafik pertama yang menunjukkan hasil prediksi mendekati nilai aktualnya. Namun, adanya hubungan antara variabel keuangan seperti cost of goods sold dan total expense terhadap profit tidak sepenuhnya linear. Terdapat pada grafik kedua dan ketiga, sebaran data terlihat luas dan tidak mengikuti pola garis lurus, di mana ini menunjukkan bahwa pola dalam data bersifat lebih kompleks dan kemungkinan dipengaruhi oleh banyak variabel yang lain secara bersamaan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ariles dengan NIM 250200213 dari jurusan Information System. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang prediksi profit menggunakan algoritma random forest. Jadi tujuan dari analisis ini adalah memprediksi seberapa besar profit yang bisa diperoleh perusahaan berdasarkan beberapa variabel keuangan seperti sales, COGS, dan total expense. Jadi model ini bisa membantu perusahaan memperkirakan laba di masa depan berdasarkan data historis. Sebelum masuk ke kodenya, saya mau menjelaskan sedikit apa itu random forest. Jadi, random forest adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk prediksi atau klasifikasi. Cara kerjanya adalah membentuk banyak pohon keputusan atau decision trees. Setiap pohon akan membuat prediksi sendiri dan hasil akhirnya diambil dari rata-rata seluruh pohon tersebut. Kemudian keunggulan dari random forest adalah cenderung lebih akurat dan stabil. Mungkin kita langsung melanjut saja ke bagian pertama. Yang di sini yang digunakan adalah Pandas dan NumPy untuk mengolah data. Kemudian ada matplotlib.pplot untuk membuat grafik visualisasi. Dan beberapa fungsi dari scikit-learn seperti train test, split, random forest regressor, mean absolute error, mean squared error, dan R2 score untuk menghitung performa model. Kemudian pada bagian dataset yang berisikan financial service yang merupakan data keuangan perusahaan, isinya antara lain sales, COGS, dan total expense, kemudian profit. Data ini nanti digunakan untuk melatih model agar memprediksi profit. Kemudian di bagian X dan Y, di sini menentukan variabel input dan output. Di variabel X berisi 3 kolom, yaitu sales, COGS, dan total expense sebagai faktor yang mempengaruhi profit. Kemudian, sedangkan di variabel Y berisi kolom profit yang menjadikan target prediksi. Dan di bagian bawahnya ada train dan test. Di sini data dibagi menjadi dua bagian, 90% untuk training dan 10% untuk testing. Tujuannya supaya model ini bisa belajar dari data training dan diuji keakuratannya dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian membuat dan melatih model random forest. Di sini kami membangun model random forest regressor dengan 100 pohon keputusan. Model ini kemudian dilatih menggunakan data training. Dengan proses ini model akan belajar hubungan antara sales, COGS, dan expense terhadap profit. Kemudian prediksi dan evaluasi di bagian bawah, yang model ini digunakan untuk memprediksi nilai profit dari data testing. Kemudian hasil prediksi dibandingkan dengan nilai aktualnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada untuk menilai performa model yang digunakan untuk beberapa metrik adalah MAE, MSA, RMSE, dan R2 score. Di sini yang di bagian pertama MAE untuk menghitung rata-rata kesalahan. Di RMSE agar tahu beberapa besar error dalam satuan profit. Dan R2 score yang menunjukkan beberapa baik model menjelaskan data. Semakin kecil nilai MAE dan RMSE serta semakin besar R2, maka model semakin akurat. Dan kemudian yang pertama di sini ada actual versus predicted profit. Titik merah menunjukkan nilai profit sebenarnya, sedangkan garis biru adalah garis ideal atau garis prediksi sempurna.
Kalau titiknya mendekati garis biru berarti prediksi model cukup akurat. Kemudian di yang kedua ada COGS profit versus profit untuk melihat hubungan antara biaya produksi dengan laba. Semakin tinggi COGS biasanya profit menurun dan ini terlihat dari arah tren garisnya. Ketiga ada total expense versus profit yang menunjukkan pengaruh total pengeluaran terhadap laba. Dengan melihat tren lainnya kita bisa memahami bagaimana pengeluaran berpengaruh terhadap profit perusahaan. Kemudian kesimpulan dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa algoritma random forest mampu memprediksi profit dengan cukup akurat dan visualisasinya yang dibuat membantu memahami hubungan antara variabel keuangan. Model seperti ini bisa sangat berguna bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan dan strategi bisnis yang lebih efisien. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini merupakan hasil visualisasi dari model random forest regressor yang telah kami dapatkan dari codingan yang sudah dijalankan sebelumnya di platform Google Colab. Visualisasi ini menampilkan bagaimana model random forest memprediksi nilai laba rugi dari perusahaan berdasarkan data keuangan yang telah kami dapat dan kami olah dari dataset US Store Sales. Jadi grafik-grafik ini bukan dibuat secara manual, tapi benar-benar kayak hasil keluar langsung dari program Python yang telah kami jalankan itu menggunakan algoritma random forest regressor. Nah, dari hasil itu terdapat 3 grafik untuk random forest. Nah, untuk grafik pertama di sebelah kiri dengan titik berwarna merah, nah grafik itu menunjukkan hubungan antara nilai aktual laba rugi dengan nilai prediksi laba rugi yang dihasilkan langsung oleh model random forest. Di sini setiap titik merah itu kayak mempresentasikan satu data perusahaan, sedangkan garis biru itu menunjukkan garis ideal di mana nilai prediksi itu sama persis dengan nilai aktual. Jadi semakin dekat yang titik warna merah ke garis yang warna biru, itu artinya semakin akurat prediksi yang dihasilkan oleh model. Nah, jadi yang kita bisa lihat di sini bahwa hampir seluruh titik yang berwarna merah itu sangat dekat banget dengan garis tersebut. Artinya itu model mampu memprediksi dengan sangat akurat. Hasil ini juga selaras dengan evaluasi metrik yang sudah kita tampilkan di PPT, di mana nilai R kuadrat mencapai 0,987. Angka ini menandakan bahwa sekitar 98,7% variasi pada data laba rugi dapat dijelaskan oleh model random forest, yang menunjukkan performanya itu sangat baik. Selain itu, ada juga nilai MAE-nya sebesar 3,95 dan RMSE sebesar 9,38. Itu memperkuat bahwa error atau selisih prediksi dengan data aktual itu sangat kecil. Oke, jadi secara keseluruhan, grafik ini membuktikan bahwa random forest mampu menangkap hubungan kompleks antara variabel dalam data keuangan dan memberikan hasil prediksi yang stabil dengan presisi yang tinggi. Begitu. Next, di grafik yang kedua, di bagian tengah, dengan titik berwarna orange, nah di grafik yang kedua ini menampilkan hubungan antara COGS atau Cost of Goods Sold dengan profit. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ketika COGS-nya meningkat, profit juga ikutan cenderung meningkat, namun tidak dalam pola yang benar-benar kayak linear gitu. Jadi arti apa? Artinya, walaupun biaya produksinya itu lebih besar, perusahaan ini tetap bisa mencatatkan profit tinggi karena kemungkinan adanya peningkatan volume penjualan atau keefisiensi di aspek lain gitu. Terus garis biru yang terlihat tuh pada grafik adalah pola nonlinear, hasil dari model random forest yang berusaha menyesuaikan dengan sebaran data. Hal ini menunjukkan kemampuan random forest dalam mempelajari hubungan yang tidak bisa ditangkap oleh model linear yang sederhana. Dengan kata lain, model ini tuh mampu memahami kondisi di mana kenaikan biaya justru kayak masih bisa disertai dengan kenaikan profit. Nah, jadi sesuatu itu yang sering terjadi di dunia bisnis gitu kan. Misalnya tuh kayak saat perusahaan itu memperluas kapasitas produksi mereka, begitu. Nah, untuk grafik yang terakhir, di bagian kanan dengan titik yang berwarna hijau, itu menunjukkan hubungan antara total expense atau pengeluaran total perusahaan dengan profit.
Secara umum sih garis biru yang menunjukkan tren yang sedikit menanjak. Artinya tuh ada hubungan positif, namun kayak apa ya, tidak terlalu kuat gitu. Artinya kayak ketika pengeluaran meningkat, profit juga ikut meningkat, tetapi kayak tidak dalam setiap kasus sama. Hal ini tuh menggambarkan kenyataan di dunia bisnis, di mana kayak perusahaan kadang tuh mengeluarkan biaya besar untuk marketing, atau kayak pengembangan produk, atau kayak ekspansi cabang gitu kan, yang justru meningkatkan profit jangka panjang mereka. Nah, pola yang tidak beraturan namun tetap memiliki arah yang positif ini kayak bisa ditangkap dengan baik oleh random forest. Karena algoritma ini tidak terbatas pada hubungan linear saja. Jadi kayak jika kita menggunakan model linear regression, garisnya mungkin kayak akan terlalu kaku dan juga kayak tidak mencerminkan pola yang sebenarnya. Sedangkan model random forest yang ini itu menyesuaikan bentuk garisnya itu mengikuti data. Jadi inilah kekuatan model yang berbasis ensemble learning begitu. Oke, jadi kesimpulan dari visualisasi model random forest ini, nah jadi ketiga visualisasi ini kan dapat kita simpulkan bahwa model random forest regressor berhasil mengenali pola hubungan yang kompleks dan juga yang non-linear antara berbagai variabel keuangan terhadap laba rugi perusahaan. Model ini bukan hanya kayak memberikan hasil evaluasi yang kuat secara angka, tapi juga secara visual. Jadi terlihat mampu menyesuaikan diri terhadap variasi data yang banyak, tapi juga dia menerimanya dengan sangat baik. Nah, hal ini membuktikan bahwa random forest itu lebih unggul dibanding linear regression dalam menangani data keuangan yang bersifat dinamis dan sangat bervariasi begitu. Jadi secara keseluruhan, visualisasi ini memperlihatkan bahwa algoritma yang kami implementasikan melalui coding itu ya benar-benar berfungsi secara optimal dan juga menghasilkan prediksi yang realistis untuk kasus prediksi laba rugi ini. Begitu. Nah, kemudian terkait hasil analisis perbandingannya, seperti yang tadi teman-teman sudah jelaskan terkait baris-baris codingnya dan serta hasil visualisasi data tiap model. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbandingannya terhadap si evaluation itu yang udah kita pakai, ada 4 message yang kita pakai. Nah, jadi untuk si linear regression sendiri kita bisa lihat kalau nilai MAE-nya itu cuman sekitar 8,94, sedangkan si random forest itu 3,95. Jadi bisa kita simpulin lah kalau memang si rata-rata kesalahan prediksi model random forest ini itu dia jauh lebih kecil dibanding si linear regression. Kemudian kalau kita pindah ke bagian mean squared error sama root mean squared error ya, kita juga bisa lihat kalau nilainya itu emang si random forest ini lebih rendah lah dibanding si linear. Berarti ini sama juga kalau emang si model random ini menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan mendekati nilai sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada R square-nya. Di sini kita lihat kalau R square-nya random forest ini adalah 0,987, sedangkan si linear regression ini adalah 0,972. Nah, walaupun emang beda dikit ya, beda tipis ya, cuman kan yang paling mendekati satu itu kan si random forest ya. Jadi udah kelihatan lah kalau emang si random forest ini tuh lebih mampu memahami pola-pola kompleks di data gitu. Jadi kita bisa simpulin lah kalau emang secara dataset, emang dataset kita yang kita pakai ini emang mungkin dataset yang kompleks sehingga random forest ini tuh hasil yang prediksi yang lebih akurat dibanding si linear regression gitu. Kenapa sih? Karena tadi yang aku jelasin tadi di awal-awal, random forest itu emang lebih mampu menangkap pola data yang kompleks dan linear, sedangkan si linear regression ini tuh dia emang lebih mudah diinterpretasi sehingga lebih sederhana gitu. Nah, sekian mungkin untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.